Kepada Mbak Yuningsih Rahmawati dipersilahkan memaparkan presentasinya yang berjudul Penerapan Early Warning System atau EWS sebagai penilaian kegawatan kondisi pasien di Bangsal Rawat Inap Dahlia RSUD IPER. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang terhormat Ibu Mentor Ibu Katrina. Perkenalkan, nama saya Yuningsih Rahmawati, peserta MOOC Angkatan Ketiga RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Di sini saya akan melaporkan hasil orientasi saya, laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta dengan judul Penerapan Early Warning System atau EWS sebagai penilaian kegawatan kondisi pasien di Rawat Inap Dahlia RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Latar belakang, menurut Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Maksud dan tujuan kegiatan orientasi P3K memiliki maksud untuk membekali peserta dengan pengetahuan sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi organisasi. Tujuan dari orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Pemerintah Kota Surakarta adalah sebagai berikut. Setelah mengikuti orientasi, peserta mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Visi misi pemerintah Kota Surakarta. Visi pemerintah Kota Surakarta adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, kreatif, dan sejahtera. Misi yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata yang berkelanjutan. Keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. Keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama. Manajemen P3K. Manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja dan perlindungan. Penilaian kinerja P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja secara berkala dilakukan penilaian yang dijadikan pedoman dalam melakukan perpanjangan masa perjanjian kerja.
Hal ini diatur dalam ketentuan PP nomor 49 tahun 2018 pasal 35 sampai 37 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Disiplin P3K, instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap P3K serta melaksanakan berbagai upaya untuk peningkatan disiplin. Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, P3K wajib mematuhi disiplin P3K. P3K yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. Visi misi Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Visi mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dan memberikan pelayanan prima. Visinya itu untuk misinya yang pertama memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan. 2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan. 3. Mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan informasi. Ini untuk Satuan Unit Kerja RSUD Fatmawati Soekarno Kota yang mempunyai misi menjadi rumah sakit yang unggul dalam pelayanan, bermutu dan terpercaya dalam bidang kesehatan. Misinya yang pertama berkontribusi kepada negara dengan memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan mengembangkan tenaga kesehatan yang profesional. 2. Menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar. 3. Memberikan pelayanan yang cepat, ramah dan inovatif. Yang keempat, memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau. Ini untuk rencana hasil kerja P3K. Yang pertama itu identifikasi isu. Dari identifikasi isu itu saya mengambil 2. Yang pertama, belum diterapkannya Early Warning System atau EWS sebagai penilaian kegawatan kondisi pasien dirawat inap dahlia. Yang kedua, kurangnya kepatuhan perawat dan pengecekan emergency kit. Isu yang diangkat, belum diterapkannya Early Warning System atau EWS sebagai penilaian kegawatan kondisi pasien dirawat inap dahlia. Gagasan yang diangkat, penerapan Early Warning System atau EWS sebagai penilaian kegawatan kondisi pasien dirawat inap dahlia. Ini untuk kegiatannya. Yang pertama, mengidentifikasi perawat dalam melakukan penerapan EWS sebagai penilaian kegawatan kondisi pasien. Untuk tahapan kegiatannya, melakukan konsultasi dengan mentor terkait rencana penerapan EWS sebagai penilaian kegawatan kondisi pasien. Untuk outputnya, mendapatkan persetujuan terkait aktualisasi penerapan EWS sebagai penilaian kegawatan kondisi pasien. Ini di sebelah sana itu ada contoh CPPT yang belum diterapkannya penulisan scoring EWS pada CPPT. Untuk yang kedua, melakukan identifikasi penerapan EWS sebagai penilaian kegawatan kondisi pasien. Hasilnya yang kedua, memperoleh hasil identifikasi penerapan EWS sebagai penilaian kegawatan kondisi pasien. Itu contoh penerapan EWS pada pendokumentasian CPPT di bagian data objektif pasien, yaitu mungkin kurang jelas. Terus untuk yang kedua, merencanakan SEO, leaflet, poster tentang penerapan EWS sebagai penilaian kegawatan kondisi pasien.
Yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor terkait SPO, leaflet, poster tentang penerapan EWS sebagai penilaian kegawatan kondisi pasien. Untuk hasilnya, memperoleh persetujuan dengan mentor terkait pembuatan SPO, leaflet, dan poster. Ini adalah lampiran SPO EWS yang telah disetujui. Sebelumnya kan sudah ada, tapi ini dilakukan pembaharuan untuk tabelnya. Yang kedua, menyiapkan materi terkait SPO, leaflet, poster tentang penerapan EWS sebagai penilaian kegawatan kondisi pasien. Untuk hasilnya, memperoleh materi terkait SPO, leaflet, poster tentang penerapan EWS sebagai penilaian kegawatan kondisi pasien. Ini di sebelah adalah contoh poster dari leaflet yang sudah di ACC. Kemudian yang ketiga, membuat leaflet, SPO, dan poster tentang penerapan EWS tadi ya sudah. Ini dokumentasi saat berkonsultasi dengan mentor. Ini juga saat memperoleh persetujuan dari komite keperawatan, kasih keperawatan, kabit pelayanan medik keperawatan tentang pembuatan SPO. Kemudian yang kedua, menindaklanjuti untuk penomoran SPO. Hasilnya memperoleh penomoran SPO. Yang keempat, melakukan sosialisasi penerapan EWS sebagai penilaian kegawatan kondisi pasien. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor terkait sosialisasi penerapan EWS. Kemudian diperoleh data disetujuinya sosialisasi EWS sebagai penilaian kegawatan kondisi pasien. Yang kedua, menyiapkan materi sosialisasi terkait penerapan EWS. Hasilnya memperoleh persetujuan untuk kegiatan sosialisasi penerapan EWS. Ini saat berkonsultasi dengan mentor. Untuk yang ketiga, membuat jadwal sosialisasi terkait penerapan EWS sebagai penilaian kegawatan kondisi pasien. Yang keempat, mengundang perawat untuk hadir mengikuti sosialisasi terkait penerapan EWS sebagai penilaian kegawatan kondisi pasien. Untuk hasilnya, terlaksananya kegiatan sosialisasi terkait penerapan EWS sebagai penilaian kegawatan kondisi pasien. Ini adalah dokumentasi dari sebelahnya. Yang kelima, melakukan evaluasi penerapan EWS sebagai penilaian kegawatan kondisi pasien. Yang pertama, melakukan penilaian terhadap ketepatan pengisian EWS di JPPT. Untuk hasilnya, terlaksananya evaluasi terhadap ketetapan pengisian EWS di JPPT. Ini sudah beberapa hari ini saya lihat untuk teman-teman semua sudah mulai menerapkan penilaian scoring EWS sendiri. Untuk yang kedua, membuat analisa hasil terhadap ketetapan pengisian EWS di JPPT. Diperoleh hasil penilaian ketetapan pengisian EWS di JPPT. Ini pengisian EWS pada JPPT sudah tepat. Untuk rencana kerja menengah tahun pertama, kegiatannya mengidentifikasi penerapan EWS sebagai penilaian kegawatan kondisi pasien di bangsal rawat inap Dahlia. Untuk hasilnya, mendapatkan data penerapan EWS sebagai penilaian kegawatan kondisi pasien di bangsal rawat inap Dahlia. Untuk tahun kedua, melakukan sosialisasi penerapan EWS sebagai penilaian kegawatan kondisi pasien di bangsal rawat inap Dahlia. Untuk hasilnya, terlaksananya penerapan EWS sebagai penilaian kegawatan kondisi pasien di bangsal rawat inap Dahlia. Tahun ketiga, untuk kegiatannya mengaplikasikan penerapan EWS pada
asuhan keperawatan diperoleh hasil, perawat dapat mengaplikasikan penerapan EWS pada asuhan keperawatan untuk tahun keempat dan kelima, melakukan evaluasi ketepatan perawat dalam penerapan EWS, diperoleh hasil, penerapan EWS dapat diimplementasikan dengan baik dan terdokumentasi di JPPT. Mohon maaf, waktu kurang 5 menit. Kesimpulan, dengan adanya pelatihan ini diharapkan menjadikan ASN yang berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan khususnya di RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Dengan adanya laporan ini diharapkan perawat dapat melaksanakan standar prosedur operasional SPO, penerapan EWS sebagai penilaian kegawatan kondisi pasien di RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Ini contoh lampiran poster sama leafletnya. Terus ini kemudian ada sedikit penjelasan tentang EWS itu sendiri dan bagaimana. Penerapan EWS, Early Warning System. EWS adalah alat yang digunakan oleh tim perawatan di rumah sakit untuk mengenali tanda-tanda awal perburukan klinis pada pasien. 7 parameter fisiologis untuk menilai EWS. Pertama, pernafasan. Kedua, saturasi oksigen. Ketiga, alat bantu nafas. Keempat, suhu. Kelima, tingkat kesadaran. Keenam, denyut nadi. Ketujuh, tekanan darah sistol. Skor 0-1 normal, hijau observasi setiap 8 jam observasi dan dokumentasi. Skor 2-3, rendah kuning observasi setiap 4 jam observasi dan dokumentasikan. Skor 4-6, sedang oranye observasi setiap jam. Perawat melapor ke dokter jaga. Perawat mengobservasi pasien bersama dengan dokter jaga setiap jam. Perawat atau dokter jaga melapor ke DPJP. Perawat atau dokter jaga mempersiapkan pasien jika mengalami perburukan kondisi untuk perawatan HCU. Skor lebih dari 7 tinggi, merah, bedside monitoring. Observasi dilakukan oleh perawat atau dokter jaga atau DPJP atau intensivis. Pemantauan pasien secara terus-menerus dan didokumentasikan per jam. Aktivitas code blue bila pasien henti jantung atau henti nafas. Rencanakan transfer pasien ke ICU. Tuan B umur 45 tahun dengan diagnosa HF dan OJK IMA inferior, jam 8 mengeluh nyeri dada dan sesak nafas. Tensi 105/80, nafas cepat dan dangkal respirasi 24 kali per menit, nadi 110 kali per menit, saturasi 96%, oksigen terpasang kanul 3 lpm, suhu 38,1 Celcius, kesadaran komposmetis. Skor EWS 5, resiko sedang. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih Mbak Yuni atas presentasinya. Kepada Ibu Katrina dipersilahkan memberikan masukan. Selamat siang Pak Yuni. Senyum dulu. Sudah lega karena sudah selesai mempresentasikan untuk penerapan early warning system sebagai penilaian kegawatan kondisi pasien dirawat inap dan perawatan. Sudah presentasi dengan baik dan jelas, walaupun tadi terburu-buru. Untuk laporannya sudah bagus, sudah ada lampirannya semua sudah lengkap. Terima kasih karena sudah lengkap sekali. Di sini saya hanya akan memberikan masukan. Yang pertama, untuk videonya tadi, entah kenapa kok kayak cepet banget ya kata-katanya ini. Ya, tidak apa-apa. Yang sudah diambil ini materi yang bagus, karena early warning system itu memang harus ada di rawat inap.
yang ada EWS itu hanya rawat inap saja. Karena apa? Sebagai untuk tanda supaya kita tahu pasien ini harus segera membutuhkan pertolongan ICU, HCU, butuh kode atau tidak. Pasien ini mengalami perburukan atau kondisi stabil, jadi itu perlu ada EWS. Selama ini yang saya amati belum ada sama sekali untuk data EWS. Dan ketika Pak Yudi mengambil ini, saya langsung menyetujui karena saya berharap terjadi perubahan dari yang belum ada tapi harusnya ada menjadi ada sesuai dengan aturan ya. Dan juga terima kasih karena sudah memperbaiki SPO karena memang EWS ini akan selalu berkembang. Untuk pasien dewasa, pasien anak, pasien bayi itu beda-beda. Kebetulan karena dengan dinasnya di pasar rawat inap dewasa, jadi pakainya yang EWS ini. Yang sulit itu adalah mempertahankan supaya tetap konsisten dalam pengisian EWS. Nah, tadi kan dengan sudah berkomitmen bahwa tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5 itu untuk terus mengevaluasi. Jadi saya berharap nanti terus menerus saling mengingatkan, saling diingatkan supaya data EWS itu ada. Karena memang di akreditasi pun, akreditasi rumah sakit pun itu akan dipertanyakan, terutama untuk bagian ruang rawat inap. Itu jadi terima kasih, saya apresiasi sekali karena Mbak Yudi sudah mengambil EWS ini, menerapkannya dan menjadi perlu agen perubahan yang berubah dari yang tidak ada sekarang jadi ada pada catatan dokumentasinya kita. Itu minta tolong saya nitip untuk bisa terus konsisten mengajak teman-temannya supaya menerapkan EWS ini. Itu itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kartika atas masukannya.